Halo, Scorpio. Wah, Scorpio ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Scorpio. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini kita lihat prediksi tentang yang ditakdirkan untukmu, Scorpio. Orang yang dealing dengan Scorpio, siapapun yang berkaitan dengan Scorpio ya. Ini tentang yang ditakdirkan untukmu. Oke, thank you. Wah, ada kartu peace di sini ya. Jadi aku ngerasanya sebenarnya ya, ini kamu ditakdirkan sebagai orang yang bisa membawa cinta, kasih sayang, ketenangan, kedamaian gitu. Aku ngerasa ada kita yang memang kayak dilahirkan di dunia ini ya, memang sebagai orang yang penyayang. Bahkan kita bisa bikin orang tenang, bahkan kita bisa memberikan kedamaian, begitu. Jadi aku ngerasanya ada saja yang baper sama kamu ya. Ada aja sebenarnya yang bisa terbawa perasaan dengan kamu. Entah memang ya kamu bisa bikin orang baper, kamu bisa ngebaperin orang dengan cinta, dengan kasih sayangmu itu ya. Tapi aku ngerasa sebenarnya hidup ini kan memang gak mulus-mulus aja. Hidup ini pasti ada lika-likunya, ada tantangan, rintangan, cobaan, halangan gitu. Jadi itu sebenarnya yang bisa membuat kita sedih ya. Kita bisa ngerasa kecewa berlebihan gitu. Karena aku ngelihatnya kita sebagai manusia biasa kan bisa berharap ya. Kita pernah mungkin berharap, bahkan banget, jadi ya bisa kecewa banget kalau nggak sesuai harapan, kalau nggak sesuai ekspektasi gitu. Dan aku ngerasanya ini berapa kalian ya, mungkin ada yang memang kayak ditakdirkan seperti orang yang banyak kecemasan, kekhawatiran gitu. Mungkin di awal-awal kita bisa menyukai sesuatu, menyukai seseorang. Mungkin di awal-awal kita bisa mencintai, menyayangi seseorang. Tapi semakin hari, semakin lama kita bisa trust issue ya. Kita bisa trust issue atau tidak mudah percaya. Kita ngerasa ada kecemasan, ada kekhawatiran. Apakah orang ini bisa sesuai harapan? Apakah orang ini bisa sesuai ekspektasi? Nah, itu belum tentu. Belum tentu ya. Karena manusia sebenarnya nggak bisa menjamin apa-apa. Manusia itu sebenarnya bisa mengecewakan ya. Makanya kalau kita sudah kecewa, kita bisa trauma sebenarnya ya. Ini berapa ada yang seperti itu. Tapi ini ada yang vice versa ya, beberapa kalian. Mungkin kita bisa dealing dengan orang seperti itu. Entah secara mental kita bisa menjadi orang yang kuat, tapi nyatanya kita dealing dengan orang yang lemah gitu. Atau ya
kita bisa aja mempunyai prinsip, mempunyai pendirian yang kuat. Tapi ternyata orang yang dealing sama kita bisa berubah-berubah pikiran. Bahkan plan, nggak punya pendirian gitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa juga kita yang akan diperhadapkan dengan kondisi kayak gitu. Apalagi kalau menghadapi banyak perubahan. Kita rasa, ini orangnya baik. Tapi kok lama-lama toksik gitu ya. Jadi kita berubah pikiran. Ya akhirnya bisa plan gitu. Oke, thank you. Nih, kan? Oke. Jadi ada beberapa kalian, beberapa dari kita, memang kita udah ditakdirkan kayak orang yang suka overthinking gitu, ya. Suka banyak berpikir. Kita tuh pemikir sebenarnya. Apa-apa dipikir, ya. Kadang orang rasa kayaknya biasa aja deh, tapi kita mikirnya jauh, ya. Atau orang mungkin bilangnya itu mungkin gampang deh, itu mudah, udah jalani aja, lakukan aja, semua akan baik-baik aja. Nah, tapi kita kan nggak semudah itu percaya. Jadi ya ada kalian yang kayak gitu kak ya. Orang mungkin nggak kepikiran, tapi kamu kepikiran. Bahkan hal-hal yang kayak kecil banget ya. Hal-hal yang kayak sebenarnya buat apa dipikirkan tapi kita pikirkan gitu. Oke, ini beberapa tentang karakter ya. Atau memang kehidupan kita yang membentuk kita seperti itu. Mungkin kehidupan kita itu pahit ya. Gak semulus orang-orang. Mungkin orang-orang instan, orang-orang mudah gitu ya. Tapi kita mungkin berbeda ya. Beberapa dari kita jiwa-jiwa yang spesial, jiwa-jiwa spiritual. Jadi kayak ya hidup kita kayak roller coaster gitu ya. Seperti apa ya, banyak banget lah hal-hal yang itu naik turunnya luar biasa ya. Kadang bisa ada di fase yang bahagia banget, tapi bisa ada di fase yang kayak kecewa banget gitu. Jadi sekecil apapun, sedetail apapun itu pasti kepikiran. Kayak ada rasa, apa aku yakin, apa aku percaya, apa aku bisa percaya sama orang ini, apa aku bisa percaya melakukan ini, apa aku memang mampu, apa memang aku sanggup gitu. Ya itu sih. Oke. Jadi sebenarnya ya, kalau kamu diperhadapkan dengan beberapa pilihan, kalau kamu dihadapkan dengan beberapa prioritas, ya kamu harus berpikir keras gitu. Tapi ini ada beberapa yang jadinya kayak mendam gitu. Ya memang banyak elemen air gitu ya. Elemen air kan ya termasuk Scorpio. Jadi Scorpio itu ngerasain sesuatu bisa melalui intuisi. Tapi apa yang dirasakan di intuisi itu belum tentu disampaikan dengan kata-kata, dengan ucapan yang nyata gitu ya. Itu sih. Jadi di sini dikatakan ya perbanyak komunikasi aja. Atau memang sebenarnya kamu tuh orangnya komunikatif ya. Ada aja sebenarnya yang senang lihat kamu bicara. Terutama dia ya. Mungkin ada seseorang yang berkesan sama kamu. Atau apa ya. Ada aja sebenarnya orang yang menyukai tutur katamu, cara bicaramu. Bahkan ada yang kayak berharap kamu ngomong lagi dong, bicara lagi dong, atau kita komunikasi lagi dong. Nah, ada sih yang kayak pasti merindukan berkomunikasi dengan kamu, merindukan tutur katamu gitu. Tapi ada juga yang meragukan kayak apa yang kamu ucapkan ya. Itu sesuai hatimu atau sesuai intuisimu enggak gitu. Makanya aku bilang apa yang kamu rasa di intuisi itu belum tentu tersampaikan ke kata-kata. Karena nggak semua dari kalian, nggak semua dari kita bisa menyampaikan semuanya. Apa yang dirasa di hati ya. Ya itu tadilah karena ada trust issue. Ada rasa
tidak mudah percaya gitu. Kadang kalau terlalu terbuka, terlalu jujur juga, ya takutnya salah gitu ya. Atau apa ya, kamu udah kepikiran aja, udah overthinking duluan gitu. Tapi ini berapa kalian ada memang ditakdirkan bertemu dengan orang yang komunikatif gitu ya. Beberapa kalian ada yang memang bagian dari takdirmu ya. Kamu bisa bertemu orang yang komunikatif secara tutur kata, secara kata-kata. Itu mungkin nyelekit gitu. Jadi kita bisa ketemu orang yang seperti teman-teman ya, keluarga, saudara, atau lawan jenis, atau gebetan, mantan, atau seseorang yang spesial ya. Itu ada omongannya sebenarnya yang gak enak. Dan kalau kamu tahu seseorang omongannya tidak enak ya, atau cara bicaranya kamu gak suka, ya kamu langsung kayak gak mau terbuka gitu ya. Ya gitu sih. Kita tuh nggak suka kalau orang ngomong sok tahu ya. Kita nggak suka orang kalau bicara itu sotoy banget ya, nggak sok tahu banget, atau dia bicaranya seperti tidak beretika, seperti tidak beretitude. Nah mungkin kita langsung ngekat gitu sih. Atau kita ingat tuh kata-katanya, omongan orang itu kecil besarnya itu tersimpan di memori kita. Jadi kita langsung kayak tandai gitu. Ini orang baik. Kalau yang ini toxic gitu. Itu sih. Oke. Okay? Thank you. Nah, dan aku ngerasa ya, ini beberapa kalian karena ada rasa trust issue itu ya, tidak mudah percaya atau sering ragu. Itu yang kadang membuat kita susah bergerak, sulit banget kita kesana kemari gitu. Jadi ya ada beberapa yang jadinya nyamannya menutup diri. Ya nggak apa-apa juga kalau kita menutup diri ya, tapi ada masanya kita harus membuka diri. Begitu. So, ini kerasa banget ya. Kalau ada luka yang begitu dalam ya, apalagi luka masa lalu, atau luka dari orang tua, keluarga, teman, atau luka dari seseorang ya. Kalau ada yang benar-benar tertancap dalam ya luka itu yang kadang membuat kita jadinya pengen di zona nyaman gitu ya. Misalnya ya gue udah trauma gitu ya, gue udah tahu kerasnya hidup ini, jadi ya udah gue biasa aja, mulai sekarang ya gue biasa-biasa aja. Tapi ya akhirnya hidup kita bisa begitu-begitu aja. Nah jadi di sini aku ngerasa kamu harus sering healing gitu, sering tenangkan dirimu, sering sembuhkan luka batinmu ya. Jadi kalau kamu di sini mau membuang rasa sakit hati, mau memaafkan, mengikhlaskan, atau ya berdamai dengan semua yang terjadi. Terkadang orang yang datang pergi ya, itu diambil aja pembelajarannya, diambil aja hikmahnya. Karena orang yang datang pergi itu kan sebenarnya membawa pengalaman untuk kita. Kita tuh dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih hebat lagi gitu. Jadi kalau kamu mau ditempa kehidupan ini dengan baik, mau berpikir bijak bahwa kamu sedang dibentuk menjadi lebih baik, ya hidup kamu akan lebih baik gitu. Aku rasa ini berapa kalian ya, kalau konsisten aja berpikir positif ke depan, kamu bisa cerah banget di masa depan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Thank you. Oke. Nah, so ini beberapa ada yang kayak
bagian dari takdirmu ya. Kamu akan bertemu seseorang yang mungkin kekanak-kanakan gitu ya, atau childish aku rasanya. Atau semua bisa manis di awal saja, semua bisa terasa baik-baik aja di awal saja begitu. Tapi kok semakin hari semakin lama kita ngerasa kayak seseorang itu belum tentu dewasa ya. Dia bisa aja kekanak-kanakan. Karena ini kita bisa bertemu orang yang dia tuh kurang berjuang ya, atau susah berjuang. Jadi kita kalau ngerasa nggak diperjuangkan, ya gimana kita mau percaya begitu ya? Kalau kita ngerasa seperti tidak diperjuangkan, ya berarti kita ngerasa kayak nggak berharga di mata dia, mereka. Gitu ya. Tapi aku ngerasa ini bisa juga kita tuh punya ketergantungan ya terhadap energi orang lain. Kayak, ya kenapa ya aku kesepian, kenapa aku lonely gitu. Kenapa aku ngerasa sunyi, sepi, senyap. Aku ngerasa sendiri gitu. Aku ngerasa kesepian. Ya kalau kita kesepian, itu tandanya kita bergantung dengan energi orang lain gitu. Jadi ya jangan tunggu ada si ini dulu baru kita bahagia. Jangan tunggu ada si itu dulu baru kita bahagia. Jangan gitu. Atau tunggu ada duit dulu baru bahagia. Ya ada duit, ada uang bisa bahagia sih. Tapi jangan ketergantungan juga gitu ya. Itu sih. So kalau kamu mau lepas addiction itu, kalau mau lepaskan ketergantungan dengan energi apapun, lepaskan energi ketergantungan dengan energi siapapun, ya udah kamu mandiri kok. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Itu ya. Jadi sebenarnya yang tahu dirimu ya kamu. Yang bisa totalitas sayang sama kamu ya kamu. Yang tahu apa yang bisa bikin bahagia kamu ya kamu gitu ya. Jadi ini berapa kalian ada yang mungkin entah karena apa, entah karena siapa, kita bisa membuat keputusan yang salah ya. Atau kamu dealing dengan orang yang seperti itu. Jadi ada orang di sini ya, dia tuh bisa dipengaruhi yang lain. Entah dia dipengaruhi keluarganya, entah dia dipengaruhi teman-temannya, atau ya dipengaruhi apa gitu ya, bisa keluarga, teman, orang lain. Akhirnya seseorang itu membuat keputusan yang salah. Makanya di sini ada yang benar-benar berpisah gitu. Maksudnya kayak ada loh di perjalanan hidup kita ya, perpisahan yang sangat membekas ya. Ini entah udah terjadi atau nanti bisa terjadi gitu. Jadi ya selama kita tidak berdiri di kaki sendiri, mau dipengaruhi keluarga, entah demi keluarga, demi teman, ya udah demi kebaikan aja gitu. Tapi kebaikan siapa gitu ya? Ya aku ngerasa akhirnya ada nanti perpisahan yang disesali. Atau memang di sepanjang hidup ini ada perpisahan yang sangat membekas dan itu sangat disesali seseorang gitu. Misal aku menyesal loh aku gak perjuangkan kamu. Aku menyesal saat itu aku gak maksimal ke kamu. Aku menyesal gara-gara orang tuaku, gara-gara teman, gara-gara orang lain, gara-gara kerjaan, duit, atau apa ya, egoku, keras kepalaku. Ya gara-gara itu, aku berpisah sama kamu. Dan aku menyesali semua itu. Gitu, ya. Jadi berapa ini ada seorang yang di sepanjang hidupnya dia gak move on. Dia tuh kayak susah melupakan kenangan kita. Ya itu sih.
Oke, aku scan zodiak dulu ya. Tapi nanti aku sebutkan zodiak lagi ya. Kalau sering disebutkan zodiaknya itu dominan. Oke, guys. Ini zodiak ya. Kalau aku lihat sebenarnya ada sesama elemen air ya. Scorpio, Cancer, ada Pisces. Kemudian ini ada Taurus sama Capricorn. Ada Gemini. Aku ngerasa Aries ya, ada. Oke, kita lihat lagi ya dari kartu yang ini. Thank you. Wah, ini kebanyakan ya. Aku shuffle lagi. Jadi aku shuffle lagi ya. Thank you. Oke. Di sini ada energi Capricorn ya. Ini kuat. Pisces. Ada Aquarius. Cancer. Oke, Libra. Ada Virgo juga ya. Bisa energi aja. Oke, Eight of Pentacle. Jadi ini berapa kalian ada yang ditakdirkan kayak orang yang workaholic ya. Kalau bisa kerja keras kenapa enggak gitu kan? Ada berapa kalian yang gitu? Atau memang hidup kita itu nggak kayak orang-orang ya? Hidup kita nggak kayak orang lain mulus-mulus aja. Kita tuh kayak memang udah bagian takdir ya. Jadi orang yang workaholic harus kerja keras lah supaya cari uang, bisa dapat uang. Atau ya keuangan kita itu banyak naik turunnya. Jadi ya harus kerja keras. Ini berapa kalian ditakdirkan workaholic banget. Atau ya daripada mikirin hal-hal yang gak berguna ya, daripada mikirin hal-hal yang tidak berfaedah, mending kerja gitu ya. Ada berapa kalian gitu? Atau memang kamu ditakdirkan berkarir, dan kalau kamu berkarir dengan fokus, iya karirmu cemerlang di masa depan gitu. Cuma memang nggak mulus-mulus aja ya, ini prosesnya banyak. Bahkan ada yang kayak, ya kita harus bercucuran keringat, bahkan ada yang bercucuran air mata, baru kita sampai ke puncak, sampai ke keberhasilan gitu di masa depan ya. Ini berapa kalian? Aku rasa ada hasil dari kerja kerasmu, dan bisa cerah di masa depan gitu. Ya walaupun ini prosesnya kayaknya panjang ini aku rasanya ya, panjang banget. Terus aku ngeliat, ya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang toksik banget, beracun banget, bahkan teman sendiri gitu. Ada juga ya keluarga sendiri atau saudara sendiri. Jadi begitu hidup ya. Mau sedekat apapun kita, itu bisa aja ada musuh di dalam selimut ya. Mau teman sendirilah, keluarga sendiri, itu nggak semuanya baik. Ada aja yang toksik. Oke? Dan di sini ya memang intuisimu itu bekerja. Kamu dilahirkan sebagai orang yang punya intuisi tajam juga. Kamu bisa merasakan sesuatu, bahkan tahu sesuatu. Tapi kamu lebih kayak orang yang bisa cuek, bisa diam, pasif ya. Apalagi kalau kamu ngerasa udah nggak guna bicara, udah nggak guna lagi drama-drama. Jadi mending diam, cuek ya. Apalagi gimana ya, kita tuh udah capek ya, udah capek sama hidup ini. Jadi kayak orang yang apa-apa itu ya lebih bagus diam aja lah,
istirahat aja, healing aja gitu. Ada beberapa kayak gitu sih. Makanya beberapa kalian ini yang tadinya sangat aktif, reaktif, kamu bisa tiba-tiba diam, bisa tiba-tiba pasif, bahkan tidak peduli dengan apapun, dengan siapapun gitu. Apalagi ini kalau kita ada di titik terendah ya. Kalau kita ada di titik yang kayak udah capek banget, udah jenuh, udah lelah ya. Ya udah, kalau udah lelah, udah. Jadi kayak bawaannya pengen diam di rumah, ya fokus sama kerja. Itu aja sih. Tapi aku ngerasa di sini kamu sebenarnya memang butuh, atau memang tetap butuh cinta dan kasih sayang ya. Jadi sesibuk apapun kita, atau sekeras apapun kita menyibukkan diri, kita sibukkan hari-hari kita, tetap aja kita tuh butuh cinta ya. Tapi ya gitu, cinta tidak selamanya indah ya say. Cinta itu nggak selamanya indah. Jadi ada aja drama huru-hara gitu. Jadi nextnya kayak, wah barbar lagi, drama-drama lagi gitu. Ada berapa gitu. Jadi ujung-ujungnya udahlah kerja lagi, fokus cari uang lagi. Ya ada gitu. Oke. Dan aku ngerasa ada beberapa dari kita ya. Kita tuh, ini beberapa bisa kita ditakdirkan sebagai orang yang mudah cemburu gitu. Cemburu dalam artian ya karena cinta ya, karena sayang sama dia, ya kita cemburu kalau dia tidak bersama kita gitu. Misal ya gue ngelihat ya mantan gue atau gue ngelihat dia sama yang lain gitu, itu sakit banget loh say. Nah jadi bisa cemburu gitu ya, karena cinta, karena sayang. Tapi bisa vice versa, orang yang dihadirkan di hidup kamu itu bisa aja cemburuan sama kamu ya. Ini bisa tentang cinta, teman, bahkan keluarga. Ada aja yang cemburu, ada yang suka iri gitu ya. Padahal salahnya kita di mana ya say? Kok orang nggak suka, kok orang ada yang iri gitu. Tapi ini berapa ada yang ya kitanya yang suka membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Jadi ya kamu bisa kayak orang yang, ya hidup aku ini apalah, aku ini siapalah, aku bukan apa-apa gitu. Jadi ya mau ada rasa-rasa membanding-bandingkan diri sama yang lain. Jadi kita ngerasa adalah cemburu gitu ya. Bisa vice versa. Nih pemikir banget sih aku rasanya. Jadi seleksi lah, apa yang gak perlu dipikirkan gak usah dipikirkan say ya. Nanti bisa sakit gitu kak. Sakit itu bisa bersumber dari pikiran. Jadi sehatkan pikiranmu supaya sehat tubuhmu, begitu. Oke. Di sini ada Taurus, Aries ya, Sagittarius sama Leo. Ada Pisces di sini. Bisa energi aja. Jadi ini kalian yang apa ya? Mungkin kita ada yang udah terbiasa di zona nyaman ya. Udahlah hidup ini cari aman aja, di zona nyaman aja gitu. Atau lebih kayak ya udah gue nutup diri, gue nggak mau terlalu ini gitu. Tapi ya keluar juga lah dari zona nyaman, membuka diri juga, bersosialisasi, kenali semua isi dunia ini ya, pelajari semua apa yang ada di alam semesta ini. Memang ada aja yang gak sesuai dengan hati ya, ada aja memang yang toksik ya, tapi kan kamu bisa memilah-milih gitu. Jadi ya jangan ragu untuk mengenal apapun, jangan ragu untuk mengenal siapapun ya.
kalaupun ada orang toksik ya, tapi kan masih ada orang baik di dunia ini gitu. Oke? Dan aku ngerasa kamu tuh bisa dealing dengan orang yang egoisnya luar biasa, bisa vice versa ya. Jadi kita bisa dihadirkan di hidup ini, atau seseorang dihadirkan di hidup kamu, dia tuh egois banget sebenarnya. Kamu bisa berhadapan dengan orang yang sangat ego. Jadi dia tuh sebenarnya bisa bikin kamu jatuh cinta. Dia bisa bikin kamu tuh jatuh hati. Ya mungkin ya cinta datang begitu aja. Tapi kalau dipikir-pikir egoisnya dia itu ya, itu yang bikin kamu jadinya tidak mau terbuka, tidak mau percaya begitu. Dan aku rasa ini kamu kalau udah sayang banget ya, kalau sudah cinta banget. Tapi jangan lupa mencintai diri sendiri ya. Jangan lupa sayangi diri sendiri. Dan aku rasa ini ada kalian ya. Kamu sayang banget sama keluargamu. Kamu sayang pada orang tua, sayang pada keluarga. Tapi pikirkan juga dirimu ya. Kamu harus pikirkan apa sih yang bikin kamu bahagia. Jangan sekedar kayak ya bahagia itu hanya keluarga, hanya orang tua. Nggak harus gitu sih. Ya kamu berhak menentukan jalanmu sendiri. Kamu maunya apa, maunya siapa. Itu kan kamu yang tahu. Apa yang benar-benar bikin kamu bahagia gitu ya. Oke, beberapa kayak gitu loh, say. Kita lihat lagi. Thank you. Nih, wah. Ini beberapa kalian memang butuh banyak-banyak healing ya. Butuh banget ini. Healing gak harus jalan-jalan ya kak. Healing itu bisa di rumah, bisa di kamar, atau di teras ya, atau di mana aja gitu. Tenangkan diri, sembuhkan luka di hati ya. Jangan terlalu sensitif gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mau benar-benar healing, mau benar-benar tenang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima ya, acceptance. Kayak ya inilah hidup gitu loh. Kita tuh selalu diproses dengan orang yang datang, yang hadir, yang pergi, yang menyakiti. Itu memang proses kehidupan. Kayak membentuk kita supaya lebih baik lagi ke depannya, supaya lebih bijak lagi gitu ya. Gitu sih. Dan aku ngerasa ini berapa kalian kamu tuh bisa healing juga dengan musik ya. Mungkin ada juga yang suka musik, yang suka seni. Ada yang kayak ya kamu tuh bisa menjadi orang yang kreatif gitu. Ini berapa gitu. Mungkin ketenangan, kedamaian bisa didapat dengan musik ya. Dengerin musik, apalagi musik yang healing. Ya ada juga yang memang bisa healing ini dengan kerja ya. Kerja. Ada juga memang ya kamu bisa melakukan hal-hal yang kreatif ya. Supaya hidup kamu itu penuh dengan inovatif ya. Penuh dengan hal-hal yang positif gitu. Oke. Lalu dari sini nih, temukanlah orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu ya. Jangan pernah takut. Hidup ini tidak selamanya toksik. Ada aja yang baik ya. Gitu. Jadi selesaikan dulu diri sendiri. Kayak ya mungkin gue harus berpikir positif aja mulai dari sekarang. Mungkin gue harus memaafkan, mengikhlaskan. Mungkin saya harus memancarkan energi positif ya. Saya tebarkan cinta, kasih sayang yang tulus ya. Gak menuntut apa-apa.
Ya, kemudian akhirnya kita bisa menarik energi yang positif. Teman-teman yang positif akhirnya bisa didekatkan ke kita. Teman-teman yang tulus ya, akhirnya akan ada untukmu orang-orang yang tulus begitu. Oke? So, boleh sih kita kepikiran, boleh berperasaan, tapi jangan berlebihan ya. Yang berlebihan itu sebenarnya yang bisa menimbulkan energi toksik. So, hidup ini ya perlu relax ya. Relax, enjoy, menikmati, menjalani, mensyukuri juga. Karena kita bisa bernafas sampai detik ini, itu harus disyukuri juga ya. Syukuri mulai dari yang terkecil, supaya kamu dipercayakan yang terbesar gitu. Oke? Aku ngasih huruf dulu ya, yang berkaitan kamu, orang yang dealing dengan kamu, atau orang-orang yang hadir di hidupmu ya, yang ditakdirkan di hidupmu. Huruf ini ada huruf R, ini ada X ya, ada orang lama ya say. Ada huruf S, ada V, ada L, ada M. Oke? Ada D, N, ada U, K, ada Z, huruf G, W, ada C, I, ada F, A, dan ada O. Oke? Bulan berkaitan bulan Juli. Ada April, ada Januari, Agustus, Februari, November, Oktober, Mei. Zodiak berkaitan ya. Cancer, Taurus, ada Pisces, Virgo, Libra, ada Leo, Capricorn, Sagittarius. Sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok bisa vice saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.